saudara sekalian, apa kabar di tahun yang baru ini? Luar biasa. Luar biasa tentunya. Pasti hari baru, hati baru, paradigma baru. Puji nama Tuhan. Sebelum kita jauh melayani Tuhan, kita open dengan pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab hidup kita hanya anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Katakan sama-sama. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Dengan tulus kita katakan dengan berbahasa Indonesia. Kami ada karena kami ada karena kasih untuk karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Dengan tulus katakan ku ada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan melangkah dengan ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita bawa tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita alami di tahun yang lalu, saat ini kita mau maju.
Karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Karena kekuatan Tuhan, kita semua ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Kita hidup saat ini. Kita bernafas saat ini. Ini karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bawa hati kita, bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan ada di tempat ini. Biar bawa hati kita hanya kepada Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membacakan Mazmur 91 bersama-sama. Sama-sama kita katakan, dalam lindungan Allah yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat mati buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaik di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular telung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hidup kami hanya ada Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau boleh mengangkat tanganmu. Kau boleh meninggikan namanya. Kau boleh panggil dia Yesus. Yesus. Terpujilah Engkau Yesus, kami sembah. Sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami muliakan Engkau dengan tubuh jiwa. Himalaya rata bakal. Himalaya rata. Himalaya rata karena Tuhan. Dengan rasa hati bersyukur, kami angkat bersama pujian ini. Kau ada bersama kami.
Sungguh kita katakan, Engkau ada bersama kami.
Kau besar bagi hidup kami. Kau luar biasa buat kami Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Dahsyat. Kau besar buat hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Katakan how great. Amen. Tuhan. Katakan lebih sungguh. How great. Yes, Jesus. Yes, God. I sing for you, Lord. Hallelujah.
kita. Mari berserak sama Tuhan. Kasih salam kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus ada saat ini. bersama Yesus.
kita terbang bersama menuju kemana? Ke surga. Haleluya. Silakan Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bajak hati kami Tuhan pada siang hari. Ibaratkan kami Tuhan dengan tanah-tanah yang subur. Ketika benih-benih ditaburkan, maka dia akan bertumbuh, akan berbuah-buah. Seperti kami pada saat ini Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk membentangkan firman-Mu saat ini. Mengajarkan kami Tuhan, memberikan kelegaan Tuhan, memberikan kekuatan Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya belas kasihan daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Inilah pujian kami. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Terima kasih. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolong, hanya Engkau yang kami percaya.
Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan urapan daripada Tuhan. Ada urapan penyertaan Tuhan setiap kata pujian yang kami sampaikan. Dan kami Tuhan tetap merasakan jamahan Tuhan ketika kami mau lakukan kebenaran firman, memberitakan kebenaran firman. Ajar kami dalam kehidupan kami tetap setia dalam segala perkara untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang dan kami kembali berbeda karena kami punya Tuhan yang hidup, yang menyertai, yang memperbarui, yang memberi hikmat pengertian sehingga kami akan bertumbuh dan berbuah dan kembali. Berkati gereja ini, berkati jemaat, berkati kami Bapa. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beri hikmat pengertian buat hamba yang menyampaikan, buat kami yang mendengarkan. Bertahtalah Tuhan dalam ibadah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom. Luar biasa ya. Ada 2 poin selama tadi ibadah. Yang pertama, terima kasih kita boleh mengucap syukur WL Singer yang luar biasa ya. Ini artikulasi kata, intonasi, mimik nyambung. Jadi tanpa sadar kita seolah-olah WL jadinya masing-masing. Luar biasa. Itu adalah kualitas yang Tuhan taruh. Kembangkan, percaya Tuhan. Tuhan memberkati pelayan. Imam musik luar biasa, muda-muda ini ya, Tuhan akan pakai lebih besar. Yang kedua Pak, kok saya merasakan gini loh, 2025 bisa 2 ibadah ini. Amin. Bisa 2 ibadah. Tadi ketika saya berdoa dengan pujian ini, saya lihat ini pertengahan atau awal akhir Bapak akan bikin 2 ibadah. Amin. Luar biasa. Kita mengucap syukur loh. Nah ini hanya jawab tadi ya, jika ada kesatuan. Itu yang saya lihat. Kesetiaan, kesatuan. Kita akan tabur dan kita akan tuai. Gereja ini akan jadi garam dan terang. Akan ke kanan ke kiri ke belakang. Dan itu akan ibadah. Saya yakin ketika Tuhan memberikan visi penglihatan, itu akan digenapi ketika kita setia dan taat. Terima kasih untuk Pak Indiatmo dan Ibu yang memberi kesempatan saya dalam ibadah kedua bulan ini, tahun baru. Kita masuk ke session dengan tema khotbah persembahan. Saudara-saudara, sebelum ke sana saya mau bilang, persembahan itu kan dari pers dan sembah. Makna sembah itu ada 3 sebetulnya. Seringkali kita memperkecilkan arti makna persembahan, seolah-olah kita hanya memberikan. Tetapi dalam dimensi sesuatu otoritas, persembahan itu 3 makna. Pengakuan, kedaulatan. Kita memberikan siapa atas pengakuan itu. Kedua, penundukan atas kedaulatan. Yang ketiga, kesetiaan atas kedaulatan. Seringkali kita terkontaminasi ketika kita berbicara persembahan, ketika kita memberikan sesuatu, 3 hal ini bisa melenceng dari kita. Tanpa sadar kita mengecilkan makna persembahan yang kita berikan pada Tuhan melalui hamba, melalui gereja. 3 makna ini tidak kita pegang. Sehingga, maaf, ketika kita memberikan apa yang kita berikan sekedarnya atau sesuatu keterpaksaan. Padahal kalau kita tahu makna persembahan memberikan sesuatu yang terbaik atas 3 makna kata tadi, adanya kedaulatan, adanya kesetiaan, adanya ketaatan. Hari ini kita belajar di gereja kita tentang persembahan. Yang kedua, memiliki hati memberi yang terbaik dalam persembahan. Ini yang paling dalam yang kita mau berikan. Ketika saya memberikan sesuatu kepada seseorang, harus ada kata memberikan yang terbaik dalam apa yang kita memberikan. Apabila satu saat kita ketemu orang yang kita anggap, kita hargai, berdaulat atas kita karena pernah menolong, menyertai kita terutang pasti ketika kita memberikan sesuatu, tidak bisa memberikan dalam pengertian sekedarnya, bukan besar kecilnya, saudara.
Tetapi makna waktu memberikan itu, di situ kita hargai kedaulatan orang itu. Di situ kita hargai bahwa perlu penundukan diri. Oleh karena itulah dalam berbicara tata negara, terbentuk satu negara dulu kan berbicara hajar, kalahkan, penundukan. Ketika itu mereka dibentuk dalam kesediaan ketaatan melalui persembahan. Karena itulah kita bisa belajar waktu memberikan persembahan, tidak mungkin negara yang ditaklukkan memberikan persembahan dengan kuantitas terkecil, dengan kualitas ala kadarnya. Pasti memberikan yang terbaik. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita, kepada yang menyertai kita. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 6-8. Ini memang ayat yang sudah menjadi debatable, ada yang begini-begini. Kita nggak bicara itu, tetapi kita mau bicara hari ini kebenaran firman untuk kita mengerti 3 makna tadi. Adanya kedaulatan, adanya penundukan diri dan ketaatan. 2 Korintus 9 ayat 6-8 saya bacakan dan kita boleh bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan masih berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ada 3 makna dari kata ini yang sering kita bicarakan. Ambil makna ke-7 ini sering kali nih. Yang penting kan saya tuh dengan sukacita. Padahal 3 ini gak bisa dilepaskan. Ya, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Itu hukum alam. Tuhan mempertegas. Kalau kita mau nanam yang namanya pohon mangga, kalau 1 pohon, maka kemungkinan kita hanya dapat 1. Apakah ini pohon yang bagus atau tidak, nanti lihat hasil. Tapi kita tanam mangga banyak ratusan, maka pada akhirnya kita akan menuai panen mangga yang berkelimpahan. Ini makna. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, kepada orang, siapapun kita memberikan, bukan hanya gereja, teman kita tabur, maka yang kita tabur pada akhirnya ketika mereka dapat damai sejahtera, maka dia akan ingat siapa yang menabur dan kita akan menuai pada waktunya. Ini maknanya. Bukan hanya sekedar memberikan dengan sukacita, tetapi firman katakan hari ini, yes, sukacita itu penting, tetapi ingat, ya, sebab akibat dalam dunia Tuhan sampaikan, jika engkau menabur yang banyak, kamu akan menuai. Besar kemungkinan, banyak itu. Makanya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu juga, kalau tabur kebaikan, tabur ketaatan, tabur pemberian, maka kita akan mendapatkan ketaatan. Tuhan akan memberikan janjinya. Kita akan menabur sukacita. Karena itu hukum alam dan Tuhan genapi dengan firman-Nya hari ini. Menabur banyak yang harus taburkan. Saudara memberikan persembahan kemana, ya nanti panggilan Tuhan. Saudara bisa juga memberikan persembahan pada yang utama adalah gereja lokal, hamba Tuhan dan lingkungan. Yang kedua, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya, kalau kita memberikan sesuatu yang itu tadi kita menghargai kedaulatan, rasa hormat. Kalau kita memberikan dengan rasa sedih, terpaksa, pada akhirnya kita adalah orang munafik, orang yang tidak mempunyai rasa hormat kepada siapa yang kita berikan. Berikan dengan suka hati. Tetapi firman bilang, kalau kamu tabur banyak, kamu dapat banyak dengan suka hati. Mau banyak mau sedikit, tetap harus suka cita. Dan Allah sanggup melimpahkan. Ini 3 inti. Memberi, selanjutnya memberi adalah bagian penting dari kehidupan Kristen. Mengapa memberi itu bagian penting? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya mengajar. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang dari atas menyampaikan, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang beri nyawanya untuk menyelamatkan kita. Ajaran Kristen memberi kasih, memberikan persembahan,
Tuhan terlebih dahulu mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan dibilang dia adalah garam dan terang dunia, harusnya dalam memberikan persembahan, memberkati gereja, memberkati orang-orang sekitar, itu menjadi suratan terbuka dalam hidup kita. Pasti. Jangan sampai kita berbeda. Maaf, saya terbuka. Keluarga saya, adik saya, Laisa sudah meninggal lebih dulu. Mereka pasar ibu. Ada ponakan saya satu. Dia tinggal di sekitar Rawakuning, kanan kiri adalah Muslim. Hanya hitungan 1-2 keluarga. Tetapi kelebihan yang harus kita contoh adalah ketaatan. Saudara-saudara kita tidak mengenal Tuhan, mereka taat dengan aturan. Mereka bilang apa? Kalau mereka dapat berkat, mereka harus pertama berikan janda dan yatim piatu. Dia nggak lihat ini Kristen, ponakan saya. Keluarga itu dapat berkat, namanya Fania. Ini tidak dibeda-bedakan karena panggil ketaatan mereka. Ibu saya yang janda diberikan, adik saya perempuan janda diberikan, ponakan juga. Pelajaran luar biasa, luar biasa. Sehingga tiap yang apalagi mau kurban nanti nih, mereka ada kewajiban mereka menyantuni janda dan anak yatim. Seharusnya kita yang disebut umat Kristus ini, kita harus sudah menang dari seperti ini. Kita sudah harus memberi orang sekitar kita, lingkungan kita. Jangan sampai orang Kristen itu kalau nawar lebih pelit daripada ateis. Dia tawar serendah-rendahnya. Saya pedagang bilang begini, enggak gue jual, sial aku. Ada yang begitu penjual. Karena tawarannya terlalu rendah, rugi dia. Tapi karena ini bagi-bagi yang nawar, dia korbankan karena dia punya asumsi kalau ini saya tidak jual, saya rugi. Maka dia jual rugi. Jangan sampai anak Tuhan menikmati karena orang jual rugi. Apalagi pagi-pagi nih, kalau pagi-pagi pedagang tuh paling ngilu. Kalau bukan dagangan ditawar rugi. Dia tidak jual, dia merasa terkontaminasi. Dulu gara-gara begini jadi seharian sepi, udahlah. Tapi ibu-ibu itu datang terus. Jangan ya. Janganlah, aduh, sedih juga kita menikmati karena air mata mereka. Ada begitu. Makanya pedagang seringkali kalau pertengahan siang dia agak tahan harga. Yang berat itu pagi di air mata. Kalau malam dia dengan sukacita. Karena apa? Sudah untung, pasti dia lebih tenang. Jadi kalau mau cari lagi sorean lah. Jangan pagi-pagi buta ditawar, orang pertawan nawar, jeblok, aduh. Ini banyak ini. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya jemaat di sini nggak ada. Benar, luar biasa. Tadi kita sudah dipenuhi dengan pujian yang luar biasa, dan saya akan bertumbuh pada akhirnya. Ya, ketika kita memberkati, memberi akan yang terbaik. Ini salah satunya. Ya. Terus kemudian Allah adalah teladan utama dalam memberi, sebagai tertulis Yohanes 3:16. Tuhan itu memberikan contoh yang paling luar biasa dalam memberi. Memberi semua loh, diberi loh. Kalau bicara harta ya semua sudah. Kalau sampai nyawanya itu sudah tidak terbayangkan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Persembahan bukan sekedar formalitas atau kewajiban, tetapi ekspresi iman, kasih, syukur kepada Allah. Itu yang kita lihat. Persembahan yang Tuhan pertama terima ketika lahir datang dari orang Majus. Orang Majus datang memberikan persembahan emas, mur, dan kemenyan. Yang terbaik hartanya diberikan. Mur berbicara tentang ketaatan, kesetiaan, dan kemenyan. Mereka datang mempersembahkan. Luar biasa. Lanjut. Nah, waktu sebelumnya saya jujur, saya orang HKBP, Presbyterian, Lutheran. Tolong, slide. Setiap kita telah memberikan persembahan, himne ini adalah himne yang membuat saya seperti takut untuk menyanyikan. Apakah saudara pernah
ketika memberikan persembahan di gereja lama, atau mungkin pernah saudara dengan saya sama-sama, ketika kita memberi persembahan, kata-kata ini coba. Tuhan karuniamu, Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Pujiannya indah, tapi makna kata kita nggak mampu lakukan kalau nggak Roh Kudus. Sehingga kadang-kadang ketika nyanyikan, nikmati alunan musik, tapi makna kata sebetulnya sedang menusuk hati kita. Harta milik kita loh, semua loh, selama-lamanya loh. Berani nggak berbicara di depan yang punya otoritas, datang dengan pujian penyembahan, nyanyikan ini, perkataan ini. Ngeri, serem, tapi Anda akan mampu kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Karena kita nggak mampu menjalankan kebenaran tanpa Roh Kudus. Ini berat lagu ini. Semua. Nah, ketika kita semua mau beribadah, Tuhan, sulit kita bilang semua. Nanti saya ada cerita tentang ini. Tetapi laguan ini menjadi liturgis yang saya alami di HKBP dari mulai kecil sampai besar. Dan ini menjadi maknanya hilang karena saya menikmati alunan musik, kesatuannya. Tapi ketika kita baca demi kata, ngeri Tuhan. Belum berani sebetulnya saya deklarasikan ini. Tubuh, jiwa, roh. Kita bikin gereja ini pun kita bergumul. Ancaman, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan lewat dari ancaman. Tetapi banyak tempat nyawanya menjadi taruhan. Anda beribadah dengan ancaman, dibully, dieksekusi. Tetapi Anda apakah mampu menyanyi lagu ini? Anda sedang kekurangan. Sedang berpikir bagaimana proses bayar angsuran bulan depan. Anak sekolah saya, ada uang di saya. Beranikah kita nyatakan ini dan kita lakukan? Harta milikku semua. Ini yang pergumulan. Dan inilah yang membuat gak mudah. Tetapi kalau kita berserah pada Tuhan, minta Roh Kudus, maka kita akan diberi hikmat menjalankan ini. Sehingga pujian ini bukan hanya kita nyanyikan, dapat kita lakukan dalam hidup kita. Sebelum ini saya mau cerita, ketika saya masih aktif di sekuler, saya adalah manajer untuk sumber daya manusia terutama di bidang hukum. Bergerak dalam holding Kawasaki Motor Indonesia. Semua cabang, cuman Irian yang saya tidak datangi, semua tempat. Saya datang ke sana untuk menyelesaikan setiap kasus persoalan tentang penggelapan, pencurian, ya, yang bersifat keuangan, sehingga saya ditugaskan untuk menyelesaikan. Dengan target utama adalah memenjarakan SDM supaya shock terapi terhadap SDM yang lain. Ada beberapa daerah, maaf, yang agak berat, yang sering saya bergumul, daerah Sumatera Selatan, Jambi, Surabaya, dan Bangka Belitung. Saya berapa kali harus memenjarakan seorang ibu yang sedang hamil karena diberi otoritas keuangan, tetapi disitulah digunakan keuangan untuk menggelapkan. Sehingga setiap saya berangkat, saya berdoa pada Tuhan supaya tidak ada perlawanan terhadap saya, karena mereka tahu kalau Pak Siegian sudah datang, pasti ada yang mau dipenjarakan. Sudah, itu gambaran mereka tahu. Sehingga setiap orang yang menjemput saya ke bandara, baik kepala cabang atau siapapun dikirim, saya harus skip apa yang mau saya lakukan, tapi mereka sudah tahu. Sehingga mereka cerita ini. Sebelum saya tanya, mereka sudah ceritakan kasus.
Dan yang mengerikan seringkali yang menjemput saya itu malah salah satu pelaku. Dia menjamu saya dengan luar biasa supaya dia tidak berimbas. Tetapi tentang kebenaran, saya tidak ragu. Siapapun yang salah, salah. Oleh karena itulah nomor HP saya tiap jalan akan berubah. Karena setelah itu kan kata-kata keluar. Maaf, kata yang paling ngerikan. Anjingnya China sudah datang. Maaf, sedih gak? Karena mereka tahu saya akan memenjarakan orang. Saya ke Banjarmasin pun begitu. Kemana saya datang pasti ada air mata. Karena akan ada korban. Karena memang kebetulan bos saya kalau penggelapan tuh dia nggak mau dikembalikan, Pak. Dia targetnya bukan kerugian. Shock terapi harus masuk, harus tertahan. Oleh karena itu saya dikasih dana yang tak terbatas untuk memenjarakan orang. Sehingga kalau dibilang ketimpangan hukum, ya kalau saya bikin pelaporan tidak ada sesuatu, Pak, nggak masuk. Tapi malam ini saya bikin laporan dan saksi, saya taruh 20-30 juta, ya itu langsung masuk. Nah, kepuasan pimpinan saya, kalau saya itu wanita itu sudah difoto di kerangkeng dan saya foto, lapor, baru Pak Siagian good, come back. Tapi saya pulang dengan cara apa? Ya seperti anjing juga. Tidak ke kantor, langsung tidur di hotel, berangkat. Karena apa? Keluarga mereka ini cari saya untuk menebus, untuk mengembalikan. Nah, persoalan yang saya hadapi ini adalah bukan hanya anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, tetapi anak-anak yang memang menjadi pengurus gereja. Ketika kehidupan berat, mereka gak bisa lepas dari pergumulan. Karena depan mereka ada dana besar yang tiap hari. Karena kontrol ke pusat kan laporan report doang, gak lihat cash fisik. Atau ada cek dicairkan, ada giro yang disalahgunakan, akhirnya itu terbukti. Nah, oleh karena itu saya bilang, ketika ada satu kasus ini terkait dengan anak-anak Tuhan pengurus gereja, sedih nggak? Sedih saya. Sedih saya. Dan saya tahu memang keterpaksaan, tetapi kan nggak bisa juga kalau di manajemen masukkan. Keluarganya kenal saya karena pernah saya dijamu untuk datang karena saya termasuk orang atas itu. Jadi mereka jamu, anaknya mau ini dengan air mata. Setelah saya pelajari, maaf, dia pengurus gereja dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Padahal itu dalam 1 tahun dia hampir 600 juta. Dana itu tutup gali lubang, tutup gali lubang. Karena gini, salah satu kelemahan adalah Kawasaki Ninja kan itu 4850 kan. Itu kan waktu inden kan customer pakai duluan siapa yang ambil. Jadi kasih uang, unit belum ada. Nah perputaran duit itulah sampai 600 juta. Jadi tunggu itu waktu saya. Nah itu yang mau saya bilang. Lagu ini berat. Tetapi hari ini kita mau belajar. Memang berat, tetapi kalau Tuhan yang nuntun kita, maka kita lakukan lagu ini. Ini membuat saya ketika saya lihat berat Tuhan. Berat. Hari ini kita bagaimana memberikan yang terbaik kepada siapa kita memberikan. Berbicara persembahan, kita berikan kepada otoritas Tuhan, kepada gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Yang pertama, memberi sebagai tindakan iman. Poin pertama, waktu kita memberikan yang terbaik, kita harus sadar apa yang kita hari ini mau berikan dalam persembahan datang dari iman, bukan datang dari kewajiban formalitas, sehingga makna persembahan itu menjadi hilang, seolah-olah menjadi bayar karcis masuk. Bukan itu. Tetapi apapun yang ada padamu, baik kamu memberikan seperti janda miskin itu, Tuhan lihat kualitasmu memberi. Tuhan lihat doamu dalam memberi. Tuhan tidak lihat kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Tetapi hari ini juga Tuhan firman, jika engkau memberi yang terbaik, maka engkau akan menabur yang terbaik. Jika engkau menabur yang terbaik, maka menuai yang terbaik. Jika kamu menabur banyak, maka kamu menuai banyak. Menuai banyak.
Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Semua yang kita miliki berasal dari Allah. Inilah makna iman kita. Waktu memberikan persembahan, Engkaulah Allah pemilik yang bertahta atas hidupku, atas apa yang kuberikan. Hari ini aku mempersembahkan, inilah kemampuanku. Datang dengan iman, memberi kepada Tuhan. Itulah kualitas pemberian yang terbaik. Kalau hari ini Anda memberikan bukan jumlah, tetapi datang dengan doa, dengan iman, saya sedang mempersembahkan kepada Tuhan melalui gereja lokal saya. Imanmu akan berperkara, imanmu akan didengar Tuhan, diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak pernah terhutang pada kita. Memberikan persembahan adalah bentuk pengakuan iman. Menabur, yang kedua menabur dan menuai. Prinsip menabur itu memang yang saya betulkan. Banyak menabur, banyak menuai. Oleh karena itulah, semakin banyak kita menabur, semakin kita menuai. Tetapi letakkan waktu kamu menabur, kamu tahu kepada siapa engkau memberi. Karena kamu tahu sedang memberi kepada, mempersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, memberi dengan sukacita bukan karena paksaan. Pas satu tempat, saya nggak perlu cerita daerah mana. Waktu itu dengan gayanya saya diundang beribadah di satu gereja. Waktu saya sedang kunjungan, hari Minggu kemana ya? Wah, ibadah aja. Waktu saya ibadah, ya kayak beginilah. Mungkin karena jaga image, banyak karyawan, saya pakai dasi, pagi-pagi dijemput, banyak anak buah, dibawa ke gerejanya, nggak saya sebut nama tempatnya. Kebetulan, walaupun pakai jas, Pak, duit bisa cuma 70.000 loh, Pak. Saya udah berpikir, Tuhan, 70.000 ya udahlah. Persembahan ke saya kali ini 50.000 saja. Saya udah bilang. Tiba-tiba masuk gereja itu, sahdu, suasana liturgis banget. Saya nggak tahu ada acara apa. Kalau nggak salah penyerahan anak. Tahu persembahan, kolektif persembahannya tuh, yang pertama seperti ini. Ini 70 ya. Saya udah siapkan 50. 51, 10 ribuan 2. Gak malu dari cerita ya. Hamba Tuhan juga perlu sebelum dipakai Tuhan, saya sedang ini. Waduh, datang dengan PD, pakai jas nih Bu. Keren ini. Kalau anak gua bilang sih pasti besar persembahannya. Tapi saya sudah bilang, ya gak apa-apa lah. Gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat, tenang aja. Wah, saya lihat 2 kantong Pak. Seret. Waduh, 70, 50 ribuan satu, 2 kantong. 10 ribu. Waduh. Jangan merasa tertuduh nih. Saya ini Pak, bukan kalian. Saya mengalami dengan gaya begini, orang pikir itu banyak, padahal saya udah pas-pasan. Duduk di modal Pak. Karena pekerjaan Pak, duduk enggak. Saya di sini, tapi posisi saya baris ketiga di sini penatua semua mudahan karena diberi kesempatan 2 nih. Wah, udah nggak apa-apa lah 2. Nanti nggak bakal ada lagi pikir saya. Nah, habis ujian, habis penyerahan anak, tahu-tahu persembahan ketiga. Wah, persembahan ketiga nih. Bagaimana caranya nih? Ya kan? Terus, ingat saya. Rupanya di jas saya pegang begini, ada 20 ribuan. Wih, puji Tuhan. Tadinya mau ngasih 20 ribu, masih ada, jadi masih ada 50, tenang kan? Berdiri semua. Maaf nih saudara-saudara, ini sukacita hari ini, kita berbicara sukacita. Saya tuh gak sukacita tuh ibadah tuh. Udah deg-degan karena framingnya nih orang hebat nih Jakarta. Pengacara, pakai jas, pakai dasi, duduk di depan, ya, diberi kehormatan yang luar biasa. Lalu maju ke depan. Masih enak dong, pede. Dia taunya maaf, 1000 maaf. Itu kotak persembahannya transparan, yang kaca terbuka. Terus di depan saya udah mulai nih, gerasa 20, 50, 20, 50, 20, 50 kan gitu. Aduh gitu. Saya bingung ini. Terus karena depan gak taunya anak-anaknya warna merah semua nih. Di sana anak-anaknya semua merah. Ya Tuhan, terpaksa 70 saya kasih. Dan udahlah, gak lipat seorang jadi gak pikir satu kan. Saya lipat, saya minta, udah mati.
dan sukacita. Maju ke depan. Orang lihat itu ya pengacara pakai jasa di depan, kasihnya orang dari merah. Kok dalam hati ini kejam banget gereja pakai transparan lagi. Malu saya. Saya kasih masuk jebret sampai di rumah. Saya dipermalukan. Ya Tuhan, kok saya dipermalukan hari ini? Saya tahu gitu nggak pakai jas ini ya tuh. Karena tiba-tiba dari merah berubah menjadi biru. Dia lihat pejabat bawa Kawasaki. Terus apa maknanya? Saya hari itu gak ada sukacita. Karena apa? Saya terkontaminasi dengan kualitas memberi, bukan pada siapa saya memberi. Karena saya terlalu berat dengan jas ini, dengan label ini, sehingga saya malu, saya nggak sejahtera, dan akhirnya kapok ke gereja ini yang lain aja. Hari ini Tuhan bilang memberi dengan sukacita. Harusnya saya nggak perlu malu, tetapi kadang-kadang posisi jas itu pengaruh, Pak. Jadi saudara-saudara, jangan karena ini nggak bawa pakai jas lagi ke gereja, pakai saja ya. Karena sini kan nggak seperti itu. Tapi saya mengalami itu, saya cerita ke istri saya, dia ketawa aja nyengir ya. Saya malu karena dikasih posisi di depan. Hari ini kita mau belajar memberi kesan. Harusnya apapun itu datang dengan sukacita. Sebab yang saya tuju adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tahu keberadaan saya. Tapi manusia munafik siagian ini, dia malu, dia umpet udah dapat 70. Tadinya berpikir 20 aja dong. Kan gitu, udah dikasih 70. Akhirnya Tuhan bilang, semua. Tapi semuanya lebih banyak karena malu. Tapi jangan cerita tempat lain ya, cukup kita aja ya. Cukup kita aja. Gak apa-apa. Tapi itulah artinya ketika kita memberikan dengan kemunafikan, ketakutan. Padahal sebetulnya Tuhan bilang, kamu sebetulnya berdosa. Karena kamu tidak mengenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Harusnya saya tidak boleh terpengaruh. Seberapapun yang kita bawa dalam doa dalam ini, berikan. Tetapi itulah kedagingan saya. Saya nggak bersukacita. Kerelaan hati memang harus rela. Ayat pertama, berikan yang terbaik, ya, menabur, banyak menabur. Yang kedua, jangan banyak menabur tapi nggak rela. Jangan karena kata saudara kita musik bilangnya apa? Ria ya. Memberi itu supaya diangkat di mata orang. Itu ria. Maksudnya firman ini juga gitu. Berikan yang terbaik, ya, rela, sukacita, nggak terpaksa. Jangan sampai balik lagi nih. Dulu saya pengalaman juga waktu muda, Ketua Nabusa Bulung. Kan di gereja yang dahulu itu kalau cari dana lelang, Bu. Si Anu disebut namanya, si Anu disebut namanya. Satu saat kalau saya disebut, si Anu ada ulos. Langsung, karena suaminya merasa dipojokkan, 40 juta. Tahu gak setelah pulang itu? Cakar-cakar dengan istrinya. Benar, ini kesaksian besar. Karena tahu kan itu panitia, Pak Siagia bapak ini kalau ditembak itu akan lebih mudah daripada istrinya. Dia karena tembak, dia hebat, duitnya banyak, dia tembak langsung 40 juta, pulang dia ribut. Banyak. Mengapa kok terjadi? Karena kita waktu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita tidak tahu kepada siapa kita memberi. Berbicara tentang sukacita, di sana ada kuantitas juga, jumlah karena menabur banyak kalau banyak, tetapi juga kerelaan, sukacita. Jangan sungut-sungut, jangan ngerepet. Banyak banget kolektannya nih, banyak berjejer nih, nggak terhitung katanya. Sebetulnya kita nggak sadar, sedang menghakimi gereja Tuhan. Berapa ya silakan, mau 5, mau 6 silakan aja, berikan. Karena dalam gereja ada otoritas Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menjalankan punya maksud tertentu. Oleh karena kerelaan dengan sukacita. Ingat janda miskin itu apa? Yaitu kita belajar seperti dia. Kita harus belajar. Contoh janda miskin, memberikan kekurangan dengan sukacita. Memberikan kekurangan dengan sukacita itu perlu Roh Kudus. Kalau enggak berat. Udah kekurangan memberi sulit. Tapi
Kalau kita memberi dengan sukacita, kenapa? Karena kita menabur dengan iman. Tuhan tidak pernah mau berutang pada kita. Ketika kau berikan dengan air mata, dengan pengorbananmu, Bapa yang baik tidak akan memberikan batu kepada anaknya. Bapa yang baik tidak akan memberikan ular pada anaknya. Dia tahu kebutuhan. Dia tahu kebutuhan. Ketika kau memberikan yang terbaik dalam hidupmu, Tuhan tidak akan berutang. Dia akan berikan berkat yang kita tidak tahu dari mana, yang luar biasa yang akan berikan kepada kita. Memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan. Saya percaya di gereja ini. Makanya waktu visi tadi saya lihat Tuhan luar biasa. Ini sudah penuh. 2025 saya yakin dengan iman bisa 2 kali ibadah. Dan kita tidak. Kalau ketika kita menabur semua, menabur yang terbaik dengan sukacita, Tuhan berkenan gereja ini karena ada kesatuan jemaat. Apa yang membuat orang Kristen bertumbuh di Kisah Para Rasul? Ketika mereka mengalami pergumulan, mereka punya keunitian, kesatuan hati, ketaatan. Apa yang ada pada mereka, mereka bawa ke jemaat mula-mula. Mereka berbagi, mereka artinya ada unity. Saya percaya gereja ini bekerja, jemaat hamba Tuhan kalau punya unity. Bagi Tuhan itu kecil. 3-4 blok itu bagi Tuhan enggak. Dia bisa berikan semua. Jika bukan karena keterpaksaan, Anda jangan berbicara persembahan kepada pekerja, kepada hamba Tuhan, tetapi berbicara waktu kau berikan persembahan kepada otoritas Tuhan yang memberi, Tuhan yang pemilik. Kalau itu yang terjadi keunitian, luar biasa. 2026 kita kali 2 kali ibadah di tempat ini karena ada Tuhan, ada urapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dengan jemaat-jemaat yang luar biasa yang punya keunitian, hati memberi bukan karena terpaksa tapi dengan sukacita. Belajar dari pengalaman saya, malu dengan keadaan sehingga saya munafik waktu itu. Yang ketiga, memberi menghasilkan berkat berlimpah. Ya, saya punya adik juga. Masih ada waktu gak ya? Nanti diinformasikan. Adik saya ini berbeda karakternya sama saya. Seberapapun gajinya dengan suami istri, kerja di bank, adik saya wartawan, seberapapun gak ada tuh hitungannya. Menaburnya kencang benar, kencang benar. Sampai satu keluarga kalau diskusi begini bilangnya, orang ini habis gajian tanggal 1 sampai tanggal 15 kelihatan membantu orang. Tanggal 15 ke akhir bulan kehidupannya pas-pasan. Kita ada bilang bisa nggak melalui perjalanan hidup orang ini. Tetapi benar, mereka menabur dan kami lihat mukanya bukan makin jatuh, makin naik nggak pakai logik. Logiknya bilang, sampai saya bilang kok bisa ya? Rupanya Tuhan ikut serta mendatangkan kebaikan ketika kita menabur. Tidak biarkan lambat laun saya lihat ke depan sampai saya bilang ke orang tua saya, "Ma, bagaimanapun dia mungkin karakter suami istri seorang yang selalu memberi, Tuhan kasih itu dan Tuhan penuhi itu, maka kita tak usah takut." Tadinya kami takut, bagaimana ini kehidupan mereka ini. Tapi setelah 20 tahun dari bawah sampai sekarang, sampai naik terus gaya itu ada, maka saya bilang talenta memberi diberikan Tuhan, ada karunia memberi. Dan karena itu kalau Anda memberi, Tuhan terus terang. Satu hal saya puji Tuhan, waktu saya masih muda, orang tua saya bilang gini, jangan ketemu dengan noni-noni dari Manado. Kata orang tua saya, kenapa? Rusak nanti rumah tanggamu karena mereka tuh gak kontrol keuangan. Terus saya bilang, masa iya, lihat yang di sana, keluarga kita begini. Terus saya berpikir, iya masa tapi Tuhan bukakan, tahu gak? Saya ditempatkan di Manado 6 tahun. Saya pegang Kawasaki di Manado, di Malalayang, 45, Amurang, Bitung, sampai Kota Bubagu. Beda, nggak seperti itu. Karakter mereka adalah orang-orang yang percaya iman pada Tuhan. Luar biasa.
Mereka itu menjalankan apa yang tertulis ketika mereka memberi. Mereka nggak hitung-hitungan. Mereka ada kesulitan, mereka bersama-sama kumpulkan. Maka mereka adalah orang yang percaya ada pertolongan Tuhan. Mereka diberkati. Berbeda. 6 tahun saya bergaul, saya tinggal di sana. Kok beda? Memang yes, sepertinya. Karena mereka tidak ada bulan tanpa perayaan. Tetapi mereka mengucap syukur. Justru di dalam ucapan syukur ada kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Luar biasa, berbeda hitungannya. Akunting orang Batak sama mereka. Kita lalu logika. Maka orang kaya orang Batak selalu bilang gak punya duit. Memang akhirnya jadi menderita. Anaknya orang kaya, beli pulsa juga kirim dari Jakarta. Di Manado enggak, mereka ada buka toko, dibayar, dibeli. Jadi membaur. Gak ada itu istilah kirim-kirim, langsung. Pasiekian kita makan, pasiekian kita ini. Dan tidak kekurangan. Satu bukti, Tapanuli Selatan pernah masuk daerah garis kemiskinan. Manado gak pernah masuk daerah kemiskinan. Saya di Manado tidak pernah ketemu peminta-minta. Tidak ada peminta-minta. Tidak ada tukang parkir. Yang ada itu orang Bugis. 6 tahun saya ke Kota Murang, ke Bitung, ke Tondano, ke Tomohon, tidak pernah menemukan orang Manado meminta-minta. Karena mereka, itu yang dibilang, akunting keuangannya adalah Tuhan. Makanya mereka tuh 1 tahun aja bisa, kalau 6 minimal 8 bulan itu pesta. Tetapi mereka gak kekurangan. Dan itu gak bisa kita jawab. Tetapi sampai hari ini saya bilang bersaksi, saya bukan orang Manado, orang Batak asli malah. Tetapi saya lihat mereka menabur. Ada kebaikan. Kalau menjamu yang terbaik yang dibukakan. Dia umpati semua ada. Kalau bisa diambil, diberikan, disajikan. Itulah mau belajar juga kita hari dan mereka. Pola itu sampai sekarang tidak terpecahkan. Tetapi rupanya ada penyertaan Tuhan. Ada berkat Tuhan ketika mereka memberi. Dan saya lihat mereka itu hidupnya ada damai sejahtera. Maaf, saya nggak tahu berapa orang dari sini, tapi saya bukan banggakan mereka. Saya karena terkontaminasi, Tuhan bukakan. Rupanya ketika Anda menabur, berbuat yang terbaik, keuangan kita, manajemen keuangan kita, Tuhan lebih berkarya. Apalagi kalau kita menabur pada gereja, berkat berkelimpahan Tuhan sediakan buat kita. Tak terpikirkan, tak terbayangkan, tak terhitung. Tetapi tangan Tuhan, bukan apa yang kau pikirkan Tuhan berikan. Yang tak terlihat, tak terpikirkan, Tuhan tambahkan. Bagaimana cara Tuhan? Ada pengakuan kedaulatan Tuhan Allah pencipta. Ada penundukan diri, saya memberikan terbaik buat Tuhan. Ada ketaatan menjalankan, itu akan dapat. Memberi menghasilkan berkat melimpah. Seperti kisah para Rasul 4:13. Sebab tidak ada seorang pun berkekurangan di antara mereka, karena semua mempunyai tanah atau rumah, menjual kekayaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki Rasul, lalu dibagi-bagikan pada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ketika jemaat mula-mula punya hati memberi, ada keunitian, apa yang kita tuai, bahwa semua boleh dimenangkan, ada kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja melalui kudusnya karena ada hati yang mau memberi dan kesatuan. Gereja Tuhan boleh sampai pada hari ini ke sini. Karena ada kesatuan jemaat. Ada keunitian. Berkat yang mereka tabur dengan air mata, apa yang mereka berikan, Tuhan gantikan dengan apa? Karya keselamatan boleh ada di saya ini di sini. Karena ada orang yang menabur. Ada jemaat-jemaat yang menabur. Kalau jemaat kita pun menabur, ada ketaatan, saya yakin percaya ini firman Tuhan, maka kita akan menerima berkat, dan gereja ini akan menjadi saluran berkat. Jemaat yang menabur, pasti gerejanya punya DNA, gereja kasih, gereja menabur. Gereja itu tidak akan pelit. Karena ada jemaat-jemaat yang menabur, dan gereja itu akan lihat kalau gereja itu memang luar biasa. Jangan kita menjadi gereja yang seolah-olah tidak besar tetapi tidak ada keunitian,
tidak ada taburan dari kesatuan. Tapi kalau gereja ini, dan saya percaya gereja ini ada urapan Tuhan, ada penggembalaan ini bentuk Tuhan. Berkat-berkat saudara memberkati gereja, hamba Tuhan memberkati gereja. Bukan nama bapak-bapak, tetapi nama gereja ini. Di dalamnya bapak jemaat yang memberkati, maka gereja ini menjadi berkat, menjadi terang, garam, karena ada kemuliaan dalam Tuhan. Yang terakhir, teladan Kristus dalam memberi. Ini kita melihat bagaimana Tuhan menjadi teladan kita. Kita mau belajar seperti apa? Kita belajar pada Tuhan. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan pencipta, pemilik semua, dia taat, dia rela untuk memberi berkat kepada kita. Kedatangannya itu adalah berkat untuk kita. Berkat apa? Kita memperoleh keselamatan. Teladanlah Tuhan. Apa yang ada padanya, sampai nyawanya pun sebagai pencipta dia berikan. Tadi saya buka dengan lagu itu, Kasih Karuniamu. Hari ini ketika kau pulang, ketika kau memberikan persembahan, datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta aturan Tuhan. Jangan takut memberi. Kalaupun engkau berikan, seberapapun datang dengan sukacita, datang dengan hati. Jangan lihat gereja, tapi lihat Tuhan sedang melihat kita, tangan-tangan kita memberi. Maka janjinya, engkau yang menabur banyak akan diberkati. Tuhan berkenan karena engkau dengan sukacita, maka berkat demi berkat demi berkat menjalani proses hidupmu. Maafkan saya kalau ada orang Manado. Saya ambil contoh, saya bergumul dan saya belajar. Saya lihat luar biasa. Dan sesuatu yang perlu kita contoh, bahwa mereka mau memberi yang terbaik pada setiap tamu yang datang, orang yang datang. Luar biasa. Itu pengalaman kita. Tantangan dalam kehidupan saudara-saudara, ini buat kita. Latih diri untuk memberi secara teratur. Tetapkan hati memberi melalui persembahan rutin di gereja atau kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kolekte ini yang kita jalankan, ini adalah proses latih diri dalam ketaatan. Seberapapun Anda berikan, ketika Anda taat memberi, kita sedang mengarahkan diri dalam ketaatan. Periksa motif hati. Jangan seperti Pak Segian, dia agak semua diberikan karena dasi dan jas. Tapi berikanlah hatimu dengan sukacita, karena engkau tahu engkau sudah memberikan persembahan kepada Bapa, pada Tuhan Yesus Sang Pencipta. Berikan yang terbaik pada Tuhan. Terbaik pada Tuhan. Datang berdoa dengan suami istri. Apa yang saya mau berikan? Kepada gereja, kepada jemaat, kepada keluarga. Jangan lupakan keluarga. Jangan lupakan ayah ibumu. Jangan lupakan keluargamu. Berikan yang terbaik. Sebab kata Tuhan, Tuhan, kapan saya tidak perhatikan sama Tuhan? Kata Tuhan, ketika engkau tidak melihat aku sedang di penjara, ketika engkau tidak pernah memberikan aku yang kelaparan tidak berpakaian. Artinya Tuhan juga lihat hubungan relasi kita dengan orang-orang. Kita juga perlu memberikan gereja lokal, rekan-rekan, dan di mana kita berada. Belajar dari tadi saudara kita yang muslim, dia boleh memberkati orang Kristen yang yatim piatu. Anda kalau punya keluarga pun kekurangan, jadilah Anda ayat-ayat yang terbuka, ada kasih dalam hidupmu, berkati mereka. Jangan sampai di RW dicap kita ini orang pelit, orang kikir. Di RT dia sulit, kalau ditagih apapun sulit. Jangan sampai, tapi katanya kasih. Tuhan kita adalah kasih. Maka kalau kita anak Tuhan, maka terbentuk kasih dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu mempermalukan Tuhan, kewajiban iuran pun kita paling sulit. Nah itu, ya, ini yang dia bilang, berikan yang terbaik. Ketika engkau berikan terbaik di lingkunganmu, engkau sedang memperkenalkan Tuhanmu adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang baik,
Kalau engkau berbeda dan yang terpukul, yang dihujat, ya Tuhannya susah sih, makanya disalibkan juga nggak punya apa-apa. Ada yang bilang begitu. Bagaimana orang nggak Kristen pelit? Tuhannya aja disalibkan nggak pakai apa-apa. Mereka hilang makna karena mereka melihat kita suratan terbuka ini jangan sampai kikir pelit kepada orang-orang sekitar kita. Terakhir, memberi adalah panggilan dan kehormatan setiap orang percaya. Panggilan, kehormatan. Karena apa? Kita sedang datang mempersembahkan kepada kedaulatan Tuhan. Kita taat kepada Tuhan dan ada penundukan Tuhan. Ketika kita memberi dengan hati yang rela dan penuh sukacita, kita sedang meneladani Kristus dan menunjukkan kasih kita kepada Allah dan sesama. Memberi kepada Tuhan pekerjaan Tuhan, tetapi juga kita memberi kepada sesama orang yang sekitar kita, orang di lingkungan kita, keluarga kita perlu. Jangan kita bedakan, sama siapapun dia. Seperti Gus Dur, kita bersaudara kemanusiaan. Kita harus tetap memberi. Mari kita berkomitmen untuk memiliki hati yang memberi, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya undang para WL untuk kita bersama-sama. Satu pujian. Kau punya Kudus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapanmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah sampaikan firman ini ya Bapa, biarlah firman ini kembali tidak sia-sia, tetapi firman ini telah masuk dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman ini kami mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai suratan terbuka, sehingga Tuhan yang ada kasih dilihat dalam kehidupan kami, karena kami akan menjadi saluran berkat di gereja ini, saluran berkat di jemaat ini, saluran berkat di keluarga kami, saluran berkat di lingkungan kami. Seberapapun keberadaan kami Tuhan, Tuhan tahu, tetapi Tuhan lebih suka ketika ada hati yang taat pada Tuhan, yang punya iman percaya ketika memberi sebagai bentuk penghormatan kepada kedaulatan Tuhan, sebagai bentuk penyembuhan pada Tuhan. Maka firman berkata, berbahagialah orang yang memberi, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Berkati gereja ini ya Bapak,
Berkati Pak Indiatmo sebagai kepala tempat ini dan Ibu. Urapan Tuhan, karunia Tuhan, pengajaran dari Tuhan, visi misi daripada Tuhan menyertai gereja ini. Tuhan, kami percaya, hamba lihat ke depannya gereja ini akan bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan, akan bertumbuh lebih besar. Ada terang nenggara di tengah-tengah jemaat ini, dan kami percaya gereja ini akan Tuhan tambahkan jemaat-jemaat baru, jemaat-jemaat yang memberi, yang punya unity kehatian. Ada jemaat yang saling menguatkan di gereja ini, sehingga gereja ini menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah Cibitung, Tambun, Bekasi, dan bangsa ini. Pakai para pekerjanya, pakai pada jemaatnya, seberapapun keberadaan gereja ini, kami taruh dalam otoritas Tuhan. Karena kami percaya, Yeremia 17:7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya pada Tuhan. Gereja ini mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya pada Tuhan, dan kami percaya gereja ini penuh berkat Tuhan mengalir. Terpuji Engkau Bapa. Kami percaya ada urapan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan sambil mendengarkan pengumuman. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya. Ada? Ternyata jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan, kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat roh sukacita Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami. Seperti firman-Mu mengajarkan buat kami. Berilah yang terbaik buat Tuhan. Maka Engkau akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Para petugas boleh ke depan sambil mendengarkan pengumuman. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pekerja GBI FGC Magelang Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah kul setiap hari Jumat di tempat ini, mulai pukul 7.30, mari kita hadiri bersama-sama. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini, dimulai pukul 7 malam dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton BNI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di GOR Magelang Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini, dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih buat seluruh kasih Tuhan yang terus limpahkan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau ibadah raya siang hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga sudah menerima firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Siagian Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu itu, oh Tuhan, menegur kami ya Tuhan, supaya kami memiliki, oh Tuhan, hati yang memberi ya Bapak. Ajar kami terus Tuhan, terus kami merendahkan hati di hadapan Engkau ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kiranya firman-Mu boleh tertanam di tanah hati yang kami yang subur ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh menjadi ranting yang memberikan buah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami berdoa bagi Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Siagian dan keluarga dan Ibu Tuhan dan ketiga putra-putrinya Tuhan, Engkau berkati kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu terus melimpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih kiranya kemenangan demi kemenangan itu terjadi atas keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala pembina kami Pak Niko Notor beserta Ibu, juga keempat wakilnya, keluarga besarnya, Karayan 18, gembala kami Pak Andi Markus beserta Ibu Sutanti dan kedua putranya, keempat wakilnya. Begitu juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di cabang ranting yang ada di Rayan 18. Tuhan Yesus, kiranya Engkau urapi ya Tuhan. Oh Tuhan, hamba-hamba-Mu Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Tuhan, hikmat paripat Allah, roh pawayan yang baru Tuhan Engkau berikan bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Indriatmo, oh Tuhan, beserta Bu Indri dan ketiga putra-putrinya, keluarga besarnya Tuhan, Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa. Kasih-Mu terus melimpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Roh pawayan yang baru terus melimpah atas hamba-Mu ya Tuhan, untuk pengembalaan, oh Tuhan, gereja-Mu di tempat ini di FGC ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan dan pelayanannya Bapa. Engkau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan, Engkau berkati Bapa. Kami percaya keluarga demi keluarga sudah diberkati ya Bapa. Oh Tuhan, pekerjaan anak-anaknya, oh Tuhan, pendidikannya Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, imam-imam musik Tuhan, multimedia, aser, kolektan, guru-guru sekolah minggu, oh Tuhan, yang bertugas keamanan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau berkati dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah Bapa, bahkan sampai RT RW Tuhan, Polri, TNI Tuhan, Engkau berikan roh takut akan Tuhan ya Bapa. Engkau berikan roh kebijaksanaan yang dari Engkau, semuanya untuk kebaikan bangsa ini ya Tuhan. Pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda, 30 kali ganda, 60 bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Juga sebentar jemaat-Mu kami semua hendak pulang Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Sukacita menjadi bagian setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami diperlengkapi dengan doa berkat oleh gembala kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kau adalah biji mata Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengasihi engkau. Dan sekarang ini adalah bagianmu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Untuk menyatakan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan melalui dirimu. Karena untuk itulah Tuhan akan memberkati engkau juga dengan berlimpah-limpah. Untuk itu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati pekerjaan dan setiap usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau lakukan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Selesai, sampai ketemu di minggu yang akan datang di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.